Halo, selamat datang lagi di obrolan mendalam kita. Hari ini kita mau coba kupas tuntas satu sosok yang sering banget disebut investor terhebat di dunia. Siapa lagi kalau bukan Warren Buffett? Betul. Nah, sumber yang kita pegang ini punya satu bab khusus judulnya Investor Terhebat Dunia. Pertanyaannya kelihatan simpel, tapi jawabnya itu loh. Apa sih yang bikin dia sehebat itu? Murni hoki? Atau jenius banget? Atau jangan-jangan ada resep rahasia nih? Resep rahasia ya? Ada satu hal menarik nih. Buffett itu kadang dianggap kayak fenomena 5 sigma. Itu kan istilah statistik ya, buat kejadian yang langka banget. Kecil banget kemungkinannya. Iya, sangat langka. Tapi lucunya, Buffett sendiri pernah bilang, apa yang kami lakukan itu sebenarnya bisa kok dipelajari orang lain. Nah lo, gimana dong? Jadi dia ini anomali atau metodenya bisa ditiru? Itu dia pertanyaan intinya. Apakah kesuksesan Buffett ini cuma ya kebetulan statistik aja? Atau memang ada metode, ada pola pikir yang sebenarnya bisa kita adopsi? Itu misi kita hari ini ya, ngebongkar keunggulan Buffett, gimana cara dia mikir, dan apa pelajaran penting buat Anda. Oke, mari kita mulai. Sip, bab yang kita bahas ini coba ngasih jawaban melihat keunggulan spesifik yang dia bangun. Jadi kita nggak cuma lihat apa yang dia lakuin, tapi cuma gali. Kenapa itu bisa berhasil? Dari sisi mentalitas, analisis, sampai struktur organisasinya. Oke, kita mulai dari perjalanannya dulu kali ya. Ini karir Buffett kan panjang banget, hampir 60 tahun. Gila. Dia mulai kelola Buffett Partnership itu dari 1956 sampai 69 ya. Betul, lalu lanjut Berkshire Hathaway dari 1965 sampai sekarang. Itu lama baret. Nah, yang bikin kaget waktu awal dia bikin partnership, targetnya itu sebenarnya nggak muluk-muluk amat loh. Oh iya, gimana tuh? Pokoknya ngalahin rata-rata indeks Dow Jones 10% setahun. Itu aja. Kedengarannya udah bagus kan? Udah bagus banget itu, 10% di atas Dow. Tapi faktanya, dia bukan cuma ngalahin 10%, tapi rata-rata lebih dari 20% per tahun selama belasan tahun partnership itu jalan. Gila, konsistensinya itu loh. Nah, itu kata kuncinya, konsistensi. Sumber kita ini bandingin dia sama manajer investasi lain yang sempat ngetop banget di masanya. Kayak Gerald Say atau Fred Carr di era 60-an. Oh iya, yang booming terus hilang gitu ya? Tepat, mereka naik daun terus tenggelam. Bahkan investor hebat lain kayak A.W. Jones yang awalnya mirip-mirip performanya, nggak bisa jaga konsistensi kayak Buffett. Jangka waktunya itu loh, panjang banget. Perang di mana-mana, serangan teroris, pasar saham anjlok, dia nggak cuma survive, tapi terus tumbuh. Gimana caranya coba? Ini nyambung ke kutipannya yang paling terkenal itu kan, takutlah ketika orang lain serakah. Dan serakahlah ketika orang lain takut. Iya ya, sering dengar itu. Tapi ada poin yang lebih dalam dari sekedar kutipan itu. Keunggulannya bukan cuma berani beda atau ya sekedar bertahan pas market lagi jelek. Terus apa dong? Yang bikin dia beda itu kemampuannya untuk justru berinvestasi secara agresif di saat-saat sulit itu. Pas yang lain pada tiarap, dia malah masuk. Ini nunjukin ada semacam senjata rahasia lah, keunggulan fundamental, bukan asal nekat. Oke, senjata rahasia menarik nih. Apa itu? Kita mulai dari sisi mental atau psikologisnya dulu ya. Sumber kita ini bolak-balik nekenin satu kata, rasionalitas. Katanya ini fondasinya. Banget! Rasionalitas tuh kunci. Banyak banget yang bilang gitu. Partnernya, Charlie Munger, bilang otaknya Buffett itu kayak mesin yang super rasional. Jurnalis senior Carol Loomis juga bilang gitu, rasionalitas sifat terpenting. Penulis biografinya, Roger Lowenstein, malah bilang jeniusnya Buffett lebih ke karakter, sabar, disiplin, dan yaitu tadi, rasional. Nah, yang menarik di sini, gimana rasionalitas ini nyambung langsung ke hasil investasinya. Kemampuan buat misahin keputusan investasi dari emosi. Itu loh, rasa takut dan serakah yang sering bikin pasar naik turun gila-gilaan jangka pendek. Oh iya, emosi pasar itu kan kadang nggak masuk akal ya. Banget. Ingat metafora dari mentornya Buffett, Ben Graham. Pasar saham jangka pendek itu kayak mesin voting. Rame-rame milih yang lagi populer, didorong emosi. Tapi jangka panjang, pasar itu kayak mesin penimbang yang diukur nilai asli bisnisnya. Nah, Buffett ini jago banget manfaatin kegilaan jangka pendek pasar yang sering gak rasional itu. Seperti yang Munger sering bilang. Oke, masuk akal. Tapi jujur nih,
Apa ini berarti IQ-nya harus tinggi banget gitu? Atau gimana? Nah, ini dia. Ternyata gak selalu begitu loh. Ada konsep namanya disrasionalia yang disebut di sumber kita dari peneliti Kit Stanovich. Disrasionalia? Apa tuh? Intinya, orang pintar sekalipun IQ tinggi itu bisa banget bikin keputusan yang nggak rasional. Jadi, pintar aja nggak cukup buat jadi investor hebat. Yang dibutuhin itu kemampuan mikir jernih dan logis pas ngambil keputusan investasi. Oh, jadi beda ya antara pinter sama rasional dalam bertindak. Beda. Sumber kita juga ngaitin ini ke konsep sistem 1 dan sistem 2 dari Daniel Kahneman, pemenang Nobel Ekonomi itu. Oh, thinking fast and slow itu ya? Iya, itu dia. Gampangnya gini, sistem 1 tuh mikir cepet, pakai insting, emosional, otomatis. Kayak kita nyetir mobil di jalan biasa. Nggak pakai mikir lagi ya? Nah, sistem 2 itu mikir lambat, analitis, butuh fokus, butuh usaha. Kayak kita lagi mecahin soal matematika rumit. Nah, Warren Buffett ini dalam urusan investasi kayaknya didominasi banget sama sistem 2. Dia nggak buru-buru ikut arus, mikir dalam dulu. Oke, jadi keunggulan pertama soal mentalitas, soal rasionalitas. Jelas? Terus gimana cara dia menganalisis? Nah, ini nih yang bikin saya penasaran banget. Sumber kita bilang, Buffett itu ngelihat dirinya bukan analis pasar saham, bukan analis ekonomi makro. Bahkan bukan sekedar analis sekuritas ya. Iya, dia ngelihat dirinya sebagai analis bisnis. Bedanya apa tuh? Fokusnya itu bener-bener ke jeroan bisnisnya. Istilahnya gitu kali ya, gimana sih perusahaan ini dapat duit, biayanya apa aja, arus kasnya gimana, hubungan sama karyawan, bisa nggak dia naikin harga, butuh modal gede nggak buat tumbuh. Dia bener-bener nguliti mesin bisnisnya. Jadi kayak mau beli bisnis beneran ya, bukan cuma secari kertas saham. Persis, ide dasarnya simple tapi kuat banget. Investor sama pemilik bisnis itu seharusnya ngelihat perusahaan dengan cara yang sama. Kenapa? Karena tujuannya sama. Dapatin untung berupa arus kas dari bisnis itu. Arus kas ya, bukan cuma laba di kertas. Betul. Nilai sebuah bisnis, menurut cara pandang ini, ya datangnya dari total arus kas yang bisa dihasilkan bisnis itu buat pemiliknya. Istilahnya owner earnings. Terus dihitung nilai sekarangnya. Oke. Paham. Ini beda banget sama kebanyakan orang di pasar modal kan? Banyak yang sibuk nebak-nebak arah market atau prediksi ekonomi tahun depan gimana. Warren Buffett nganggap usaha kayak gitu tuh, sia-sia, buang-buang energi, susah nebaknya. Jadi, daripada pusing debak ekonomi, dia malah nyari bisnis yang tahan banting gitu ya, di berbagai kondisi. Tepat sekali. Strateginya adalah cari bisnis yang fundamentalnya kuat banget, yang punya keunggulan kompetitif. Jadi dia bisa tetap untung dalam macam-macam skenario ekonomi, nggak cuma pas ekonomi lagi bagus aja. Masuk akal sih. Kalau udah nemu yang begitu, ngapain sering-sering ganti? Nah, ngapain juga sering-sering jual beli saham cuma gara-gara prediksi ekonomi berubah? Jadi lebih tenang kan fokusnya jangka panjang? Kalau ditarik benang merahnya, ini balik lagi ke prinsip bisnis inti yang dia pegang ya. Iya, balik ke situ. Cari bisnis yang modelnya simple, kita ngerti cara kerjanya, yang udah punya bukti bertahun-tahun bisa jalan stabil dan untung, dan punya prospek bagus jangka panjang. Fokus ke kualitas intrinsik bisnisnya. Itu keunggulan analitis dia. Sip, udah dapat 2 nih. Perilaku rasionalitas, analisis fokus bisnis. Sekarang yang ketiga, keunggulan organisasional. Gimana struktur Berkshire Hathaway itu sendiri ikut ngebantu? Katanya unik banget ya. Unik banget. Salah satu yang sering disebut itu soal float asuransi. Ini apaan sih sebenarnya? Kok penting banget? Oke, gampangnya gini. Perusahaan asuransi kan nerima duit premi dari nasabah di depan. Tapi bayar klaimnya nanti, belakangan kalau ada kejadian. Heeh. Pedas banget. Oh, jadi duit nasabah yang belum diklaim itu dipakai investasi dulu sama dia. Intinya gitu, tapi tentu dengan pengelolaan resiko yang ketat ya di sisi asuransinya. Jadi, siklusnya kayak gini. Anak-anak perusahaan Berkshire, termasuk yang asuransi, ngasilin duit kas. Duit kas ini ngalir ke pusat. Ke Buffett dan Munger. Iya, tugas mereka jadi tukang alokasi modal. Mereka pakai duit kas itu buat beli lagi bisnis-bisnis bagus lain yang juga ngasilin kas. Atau beli saham di bisnis bagus. Terus aja muter gitu, kayak bola salju yang makin lama makin gede. Pantesan bisa segede sekarang ya. Dan cara dia ngelola perusahaannya juga katanya beda banget. Kantor pusatnya kecil gitu. Betul.
Model desentralisasinya itu ekstrim. Motonya sering dibilang, rekrut orang hebat, terus jangan banyak diatur. Hire well, manage little. Jadi manajer anak usahanya dibiarin jalan sendiri. Sebagian besar begitu. Kantor pusat Berkshire itu isinya cuma puluhan orang loh. Padahal perusahaannya punya ratusan ribu karyawan di seluruh dunia lewat anak-anak usahanya. Ini sengaja dibikin gitu, supaya Buffett dan Munger bisa fokus 100% ngerjain hal yang paling mereka kuasai. Mikirin gimana alokasiin modal perusahaan secara paling untung. Fokus ke kerjaan utamanya ya. Persis, ada pandangan menarik dari William Thorndike, penulis buku The Outsiders. Dia bilang, cara terbaik ngertiin Buffett itu yang ngelihat dia sebagai manajer, investor, sekaligus filsuf. Yang tujuan utamanya itu mengurangi turnover, jual beli aset seminimal mungkin. Loh kok malah ngurangin jual beli? Bukannya investor aktif itu harusnya sering transaksi. Nah, ini pemikiran yang beda lagi. Logikanya gini, kalau Anda udah nemu kombinasi emas, bisnis hebat, manajer hebat, pemegang saham sabar, kombinasi yang udah terbukti ngasilin nilai, ngapain coba diutak-atik? Iya juga sih ya. Jual bisnis bagus buat beli yang lain itu selalu ada resiko dan biayanya. Bukan cuma biaya transaksi, tapi juga biaya kehilangan potensi dari yang udah bagus tadi. Struktur Berkshire itu dirancang buat menjaga mesin pencetak uang ini terus jalan selama mungkin. Jadi semua saling dukung. Struktur organisasi, fokus jangka panjang, analisis mendalam, dan mentalitas rasional. Oke. Jelas banget nih 3 pilarnya. Perilaku, analisis, organisasi. Semuanya nyambung. Nah, pertanyaan besarnya buat Anda yang dengerin. Apakah cara mikir kayak gini bisa dipelajari? Buffett sendiri bilang bisa loh. Dia bahkan bilang nggak perlu kaya dulu buat jadi kaya. Itu yang menarik. Jadi, mari kita coba rangkum cepat intisari prinsip-prinsip berpikirnya, kayak yang dijelasin di sumber kita. Biar lebih kebayang ya. Boleh. Pertama, prinsip bisnis. Tanya dulu, ini bisnisnya simple dan gampang dimengerti nggak? Terus, rekam jejaknya gimana? Konsisten nggak untungnya? Prospeknya buat 10-20 tahun ke depan cerah nggak? Itu dulu. Dasar banget ya, tapi penting. Nggak latah ikutin tren industri yang sebenarnya nggak masuk akal. Hahaha, institutional imperatif ya istilahnya, betul itu. Ketiga, prinsip finansial. Lihat angkanya. Fokus ke return on equity ROE yang tinggi. Idealnya tanpa kebanyakan utang. Jangan cuma lihat laba per saham EPS yang kadang bisa diakalin. Terus, hitung owner earnings, arus kas bersih buat pemilik. Cari juga bisnis yang margin labanya tebal. Sama satu lagi, cek apakah tiap $1 laba ditahan, bisa nambahin nilai pasar minimal $1 juga. $1 premise. Itu tes yang bagus buat lihat manajemen alokasiin modalnya bener apa enggak. Keempat, nah baru deh prinsip pasar. Setelah yakin sama bisnis, manajemen, finansialnya, baru tanya, kira-kira berapa sih nilai intrinsik atau nilai wajar bisnis ini? Terus, harga sahamnya sekarang di pasar jauh di bawah nilai wajarnya nggak? Harus ada diskon signifikan. Itu yang namanya margin of safety, batas keamanan. Jadi ngecek harga saham itu langkah paling terakhir. Langkah terakhir, bukan yang pertama ya, beda banget sama kebanyakan orang. Penting banget buat lihat gimana semua prinsip ini saling terkait. Contohnya margin of safety tadi. Itu gunanya kayak bantalan kalau perkiraan kita soal arus kas masa depan, meleset. Kan nebak masa depan pasti ada potensi salah ya. Tapi satu kerangka berpikir yang utuh. Jadi kalau kita tarik kesimpulan nih, jadi investor terhebat versi sumber ini tuh kayaknya bukan cuma soal IQ tinggi atau hoki gede ya. Bukan cuma itu. Tapi lebih ke soal membangun serangkaian keunggulan secara sadar dan disiplin. Ada keunggulan mental, rasionalitas, cara analisis, fokus bisnis jangka panjang, dan struktur organisasi yang mendukung. Semuanya harus dibangun bareng-bareng. Dan satu hal lagi yang nggak kalah penting menurut saya, temukan jalan Anda sendiri. Pendekatan investasi itu harus cocok sama kepribadian Anda, temperamen Anda. Harus klik sama diri Anda biar bisa konsisten. Buffett nemuin jalannya dan itu berhasil buat dia. Mungkin jalan Anda beda, tapi prinsip dasarnya bisa jadi inspirasi. Harus sesuai sama lingkaran kompetensi juga ya? Betul, dan sikap Buffett yang kelihatan enjoy banget sama kerjaannya juga menarik. Ada kutipan dia bilang, saya itu kayak menari-nari tiap berangkat ke kantor. Ini menunjukin dia senang sama prosesnya. Mikir, analisis, alokasi modal itu sendiri. Mungkin ada pelajaran juga di situ. Iya, mencintai prosesnya ya. Oke, sebelum kita tutup, ada satu pemikiran nih buat Anda bawa pulang. Nyambung dari bahasan kita.
Sumber kita ini kan bolak-balik nekenin pentingnya rasionalitas, jangan kebawa emosi sama ribut-ribut pasar harian. Nah, pertanyaannya, di zaman sekarang, di mana informasi finansial itu banjir banget, real time, komentar pasar nggak berhenti, media sosial ramai terus, gimana caranya Anda bisa secara praktis nyaring informasi dan ngatur cara ngambil keputusan investasi? Gimana caranya biar bisa punya sikap ala Buffett yang tenang, fokus ke fundamental bisnis jangka panjang, meskipun dunia di sekitar Anda lagi heboh banget? Ini tantangan menarik buat dipikirin. Pertanyaan bagus itu. Terima kasih sudah menyimak obrolan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.